Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Nama saya Nida Nur Farida dari jurusan Manajemen Dakwah 4P. Di sini saya akan membahas tentang pengertian bank syariah. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Manajemen Keuangan Islam. Sebelum jauh membahas tentang pengertian tentang bank syariah, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai pengertian bank syariah sendiri. Nah, bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha pinjam meminjam uang berdasarkan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an. Nah, adapun dasar hukum bank syariah dan prinsip dari syariah itu sendiri, yang pertama yaitu ada riba. Nah, riba merupakan suatu penambahan atau pendapatan secara tidak sah gitu ya, yang menentukan barangnya itu tidak sesuai dengan kualitasnya, atau dalam pinjam meminjam nasabah penerima mensyaratkan pengembalian pinjamannya melebihi dari pokok pinjaman. Misal dalam pengreditan motor, misalkan saya membeli mengkredit motor seharga 15 juta. Nah, dalam cicilannya itu ada pokok uang yang lebih, seperti yang disebutnya itu bunga ya, yang awalnya si motor harga 15 juta menjadi 17.500.000. Nah, itu merupakan suatu transaksi riba yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Yang kedua yaitu maisir. Nah, maisir merupakan suatu transaksi yang digantungkan kepada keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Misalnya dalam judi, togel, lotre gitu ya, yang dihasilkannya itu untung-untungan, tetapi caranya itu seperti mudah untuk mendapatkannya. Nah, itu salah satu yang tidak diperbolehkan pula. Yang ketiga yaitu goror. Goror merupakan suatu transaksi yang objeknya itu tidak jelas. Misal gitu ya, saya menjual wortel kepada Bapak Arif. Nah, uang dari Bapak Arif sudah dikesayakan, akan tetapi wortelnya masih di dalam tanah. Nah, itu kan objeknya tidak jelas gitu ya. Tidak jelas apakah wortel itu bagus ataukah wortel itu menghasilkan ataukah gimana. Kita kan tidak tahu gitu karena masih di dalam tanah. Nah, itu merupakan suatu transaksi yang tidak diperbolehkan pula. Yang selanjutnya transaksi yang keempat yaitu adapun haram. Haram ya. Transaksi ini merupakan suatu transaksi yang sudah dijelaskan, yang sudah jelas dalam Al-Qur'an tidak diperbolehkan ya. Jadi tidak ada alasan, pokoknya tidak boleh gitu ya, haram hukumnya gitu. Yang selanjutnya yaitu zalim. Nah, suatu transaksi yang tidak adil. Misal, saya membeli suatu tanah gitu seluas 1 hektar. Nah, si uangnya 500 juta misalnya gitu ya. Jelas itu tidak adil karena keuntungan dari si tanah itu tidak ada untungnya gitu, tidak bisa dikelola dengan baik. Nah, akan tetapi saya tidak mengetahui apakah si tanah itu untung atau tidak, karena pada saat membeli si penjual tanah tidak menjelaskan keuntungan kelebihan tanah tersebut. Itu membuat rugi, dan sudah jelas uang 500 yang saya keluarkan untuk tanah 1 hektar itu tidak adil gitu, karena tanahnya tidak bermanfaat gitu, misalnya tidak ada penghasilan dari tanah itu gitu. Nah, itu merupakan suatu transaksi yang tidak diperbolehkan juga karena tidak adil. Nah, itulah beberapa transaksi yang tidak diperbolehkan di dalam Al-Qur'an ya. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik bank syariah. Nah, bank syariah dan bank-bank lainnya jelas berbeda ya, dan memiliki karakter yang berbeda-beda pula. Nah, selanjutnya tentang karakteristik bank syariah. Yang pertama yaitu penghapusan riba. Nah, penghapusan riba. Kenapa dalam bank syariah dihapus riba? Padahal untungnya lumayan gitu ya. Karena tidak diperbolehkan juga dalam Al-Qur'an, dan banyak juga merugikan para peminjam uang gitu, karena harus membayar pokok yang lebih dari jumlah pinjamannya. Tentu uang riba atau uang hubungan sendiri sangat jelas haramnya karena memakan uang yang tidak seharusnya dimiliki gitu ya. Yang kedua yaitu pelayanan secara publik sesuai dengan ekonomi sosio Islam. Nah, jelas di dalam bank syariah itu sendiri, bank syariah melayani seluruh masyarakat dalam pinjam meminjam uang, akan tetapi tetap sesuai dengan ajaran agama Islam gitu ya, tetap sesuai dengan syariah Islam. Yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, dalam evaluasinya sendiri pun, bank syariah akan lebih berhati-hati lagi karena harus lebih meneliti dan menanyakan tentang apa tujuan dari meminjam uang, buat apa gitu, takutnya dipergunakan untuk yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, itulah tadi beberapa karakteristik bank syariah ya. Selanjutnya adapun fungsi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 4. Nah, fungsinya yang pertama yaitu menghimpun dana. Fungsi himpun dana. Menghimpun dana. Yang kedua, menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal. Yang ketiga yaitu baitul mal. Dalam bentuk baitul mal. Yang ketiga yaitu
dapat menghimpun dana dari wakaf dan menyalurkannya kembali kepada pengelola wakaf itu sendiri. Nah, itulah beberapa fungsi bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 4. Nah, baik, selanjutnya yaitu prinsip dari bank syariah. Ya. Bank syariah memiliki beberapa prinsip yang dapat diketahui. Ya. Yang pertama yaitu tidak diperbolehkan menghasilkan uang dari uang. Hasilkan uang dari uang. Misal, saya meminjam uang dari bank syariah dan saya menjual uang tersebut atau meminjamkan uang tersebut kepada orang lain dengan bunga yang lebih gitu. Nah, itu tidak diperbolehkan karena jelas hukumnya haram ya. Yang kedua yaitu tidak diperbolehkan transaksi gharar. Tidak boleh transaksi gharar. Kenapa? Karena transaksi gharar merupakan sesuatu yang kepemilikannya atau hasilnya itu tidak jelas. Jadi belum diketahui apa keuntungan dari transaksi itu tersebut gitu ya. Jadi masih digantung gitu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi dalam transaksi gharar, misalkan saya membeli kacang tanah gitu ya. Tapi masih dalam tahap penanaman gitu dengan uang misal 20 juta. Saya beli kacang tanah itu akan tetapi masih di dalam tanah gitu. Jadi belum kelihatan hasilnya apakah kacang itu benar, apakah kacang itu sudah bagus atau dapat menghasilkan lebih gitu ya atau tidak. Jadi itu merupakan suatu transaksi yang tidak diperbolehkan karena masih digantung ya. Yang selanjutnya yaitu ketiga, investasi tidak diberikan kepada usaha yang tidak sesuai atau diharamkan dalam ajaran agama Islam. Misal gitu, bank syariah mau menginvestasikan. Nah, bank syariah itu sendiri harus mengetahui terlebih dahulu usaha mana yang akan diberi investasi gitu ya. Takutnya bank syariah memberikan investasi yang cukup besar kepada suatu perusahaan, akan tetapi tidak tahu misalnya perusahaan itu adalah perusahaan minuman keras. Nah, bank syariah tidak diperbolehkan gitu ya, tidak diperbolehkan memberikan investasi kepada perusahaan yang diharamkan dalam Islam gitu. Jadi bank syariah itu harus lebih berhati-hati lagi dalam investasi, harus lebih mengetahui lagi gitu ya, seperti apa perusahaannya, bagaimana gitu. Baik, selanjutnya yaitu tentang prinsip Islam yang diterapkan dalam perbankan syariah. Oke. Ada beberapa ya prinsip Islam yang diterapkan dalam perbankan syariah. Yang pertama yaitu ada mudharabah. Nah, mudharabah itu sendiri merupakan suatu kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal itu sendiri. Nah, untuk keuntungannya berdasarkan dengan sesuai apa yang sudah disepakati dari awal. Nah, apabila ada kerugian, maka yang menanggung kerugiannya itu sendiri adalah pemilik modal, kecuali kerugian itu sendiri diperbuat oleh pengelola modal seperti penggelapan atau kecurangan. Nah, maka pengelola modal lah yang akan bertanggung jawab dalam kerugian itu. Yang selanjutnya yaitu mudharabah. Yang selanjutnya yaitu musyarakah. Musyarakah itu sendiri merupakan suatu kegiatan kerjasama yang lebih dari 2 orang pemilik modal dalam bentuk untuk membangun suatu usaha. Nah, dalam pembagian hasilnya pun sendiri, dalam keuntungannya pun berdasarkan sesuai kesepakatan yang sudah disepakati dari awal ya. Untuk kerugiannya maka ditanggung bersama-sama kecuali dilakukan oleh satu orang pihak, disebabkan oleh satu orang pihak kerugian itu, maka akan ditanggung jawabi oleh satu orang pihak yang membuat kerugian itu sendiri. Ketiga yaitu wadiah. Wadiah merupakan suatu titipan yang murni dari suatu pihak kepada pihak lain. Wadiah itu sendiri mempunyai dua karakter. Yang pertama ada wadiah yad amanah, ada juga wadiah damananah. Yang pertama yaitu wadiah amanah. Wadiah amanah itu sendiri, wadiah yad amanah, dan wadiah yad amanah itu sendiri merupakan suatu yang penerima tidak bertanggung jawab jika ada kehilangan. Akan tetapi jika kehilangannya itu sendiri diperbuat oleh penerima, maka harus tetap bertanggung jawab. Yang kedua yaitu wadiah yad damanah. Merupakan seorang penerima diperbolehkan menggunakannya sesuai yang sudah diizinkannya dengan syarat harus mengembalikannya dengan seutuhnya. Nah, yang keempat yaitu murabahah. Murabahah sendiri merupakan suatu transaksi jual beli yang melibatkan bank dengan nasabah lainnya yang telah disepakati. Yang kelima yaitu salam. Salam sendiri merupakan suatu transaksi jual beli barang antara pihak penjual dengan pembeli dengan harga terdiri dari harga pokok yang telah disepakati. Yang keenam adalah istisna.
Istisna tidak jauh berbeda dengan salam, akan tetapi dalam istisna ini jual belinya merupakan penyerahan barang terlebih dahulu. Uang bisa ditangguhkan. Misal gitu, saya membeli satu buah televisi barangnya terlebih dahulu dikesayakan, uangnya diangsur, tetapi tidak dengan bunga karena itu sudah jelas dalam perbankan syariah tidak diperbolehkan. Baik, selanjutnya yaitu ijarah. Ijarah sendiri merupakan akad pemindahan hak guna barang dengan pembayaran upah sewa tidak diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Yang selanjutnya yaitu qard. Qard sendiri merupakan pinjam meminjam yang dilakukan tanpa ambil untung, tetapi pemberi pinjaman boleh meminta biaya gitu ya, meminta ganti biaya gitu, itu diperbolehkan. Baik, yang kesembilan yaitu hawalah. Hawalah sendiri merupakan pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang yang bertanggung jawab atas hutangnya itu. Misal Bapak A meninggal, dipindahkan hutangnya, dipindahkan penagihan hutangnya kepada saudaranya, misal kepada Bapak B gitu ya. Nah, itu diperbolehkan karena hutang itu merupakan sesuatu yang wajib untuk dibayar. Yang terakhir yaitu wakalah. Wakalah sendiri merupakan menjadikan jasa untuk melakukan sesuatu untuk dipergunakan gitu, memberikan jasa pakai gitu, memberikan jasa untuk bekerja gitu, jasa diri sendiri untuk bekerja gitu misalnya. Baik, mungkin sekiannya pembahasan dari saya mengenai bank syariah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.